Halo Sobat Temo, aku Desiana selaku host di Temotion 10 Minutes with Amicom Communication. Yang pada kali ini akan membahas perjalanan Lung Kopi, sang kopi legendaris. Desa Melung merupakan sebuah desa yang terletak di lereng kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Bukan hanya wisatanya saja, Melung ternyata punya kopi yang unik dan legendaris. Kopi dari desa ini punya sejarah panjang dan keunikan rasanya sendiri. Oke, kali ini aku udah bareng pemilik atau owner dari Kopi Melung yang akan menceritakan secara detail mengenai perjalanan Kopi Melung. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Mungkin boleh perkenalan dulu ya ke Sobat Emotion yang ada di rumah. Halo Sobat Temo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah. Saya owner dari Lung Coffee atau Kopi Melung. Kalau boleh tahu, apa kesibukan Ibu sehari-harinya nih selain memproduksi kopi? Selain memproduksi kopi, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kesibukan saya, selain memproduksi kopi, saya mengikuti organisasi, mengikuti pelatihan-pelatihan, mempromosikan produk melalui bazar, dan juga kadang menjadi narasumber di pelatihan ibu-ibu PKK. Cukup sibuk ya teman-teman. Mungkin boleh langsung aja nih diceritain ke teman-teman Temotion ya, awal Ibu memulai bisnis Lung Coffee ini dan apa nih yang membuat Ibu tertarik untuk memulai bisnis ini? Awal saya memulai usaha kopi ini, saya mulai dari tahun 2017, dimulai dari program Keluarga Harapan, di mana di situ ada kelompok usaha bersama atau yang disebut KUB. Namun karena satu dan lain hal, kelompok tersebut dibubarkan. Singkat cerita, saya melanjutkan usaha Lung Coffee ini mandiri. Kan tadi Ibu bilang memulai usaha ini secara mandiri, pasti ada tantangannya dong Bu. Nah, apa nih tantangan terbesar Ibu saat memulai bisnis Lung Coffee ini dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Tantangan terbesar saya adalah di saat saya memulai produksi ini, saya benar-benar masih awam, apalagi di dunia kopi ini saya belum punya bekal ilmu sama sekali. Jadi saya masih belajar otodidak. Saya memulai produksi menggunakan sangrai, ditunggu pakai kayu bakar, untuk menghaluskannya itu ditumbuk. Jadi tantangan terbesar saya yang menjadi kendala adalah saya tidak bisa memproduksi banyak dalam waktu yang singkat. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unsud yang mengajukan proposal dana hibah. Saya mendapatkan alat berupa mesin roasting dan mesin penggiling untuk memudahkan saya dari produksi yang sedikit menjadi bisa produksi banyak dalam waktu yang singkat. Wow, itu berat pasti ya Bu ya, keren sekali ya teman-teman. Nah, di Melung ini kan banyak sekali yang produksi kopi selain Ibu ya. Kalau boleh tahu apa nih yang membedakan kopi Ibu dengan kopi-kopi produsen lainnya? Mungkin seperti proses produksi atau kualitasnya. Iya, yang membedakan itu kopi saya asli. Jadi jenis kopi yang saya produksi adalah kopi robusta asli. Kalau ibu-ibu di sini kebanyakan masih tradisional dan dicampur sama beras. Ibu-ibunya juga belum memiliki branding atau merek gitu. Kalau saya kan memang karena saya mendapatkan hibah alat, jadi saya menggunakan mesin, digilingnya juga di tempat sendiri. Kalau ibu-ibu di sini kebanyakan juga masih digiling di jasa giling. Gitu. Berarti membedakan itu bisa dilihat dari segi kualitasnya yang udah lebih tinggi dan produksinya udah menggunakan teknologi yang lebih canggih ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau sekali produksi itu bisa sampai berapa kilo dan untuk proses pendistribusiannya itu bagaimana? Kalau untuk produksi, saya biasa produksi 4-5 kilo. Dalam sehari saya bisa produksi 20-25 kilo. Untuk pendistribusiannya di kemasan, saya ada beberapa jenis kemasan. Satu ada kemasan mini 20 gram dengan harga 4.000.
kemasan 100 gram dengan harga 20.000, ada kemasan 25 gram dengan harga 40.000, dan sampai 500 gram dan 1 kilo. Wah, sangat bervariasi sekali ya. Ya, untuk pendistribusiannya saya menitipkan produk saya di Galeri UKM Banyumas atau bisa disebut Aspikmart. Ada di rumah BUMN, ada juga di beberapa toko oleh-oleh di Purwokerto. Salah satunya ada di Jalan Dr. Suparno. Wah, selain harganya yang terjangkau nih ya, ternyata udah cukup bisa mudah ya dijangkau sama teman-teman semua nih kalau yang berminat ya. Apa rencana Ibu ke depannya untuk mengembangkan Lung Coffee ini? Rencana saya ingin punya pendopo atau aula di mana tempat tersebut akan saya gunakan untuk pusat pelatihan. Karena 2 tahun ini seringkali banyak teman-teman dari anak-anak SMK, mahasiswa yang berkunjung ingin tahu proses produksi kopi Lung ini seperti apa. Jadi ketika teman-teman yang lain yang punya usaha kopi ini punya kedai atau kafe, justru saya ingin membuka pusat pelatihan. Selain anak-anak SMK dan mahasiswa, ada juga ibu-ibu dari PKK yang studi banding ke sini. Sangat mulia sekali ya. Kalau yang lain mungkin ingin memajukan bisnisnya ya, lebih menjadi prioritas. Kalau Ibu ingin memberdayakan orang lain. Iya. Oke, sebagai penutup mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Temo yang di rumah yang tertarik nih untuk memulai bisnis khususnya di bisnis kopi. Buat Sobat Temo yang ingin memulai usaha atau terutama bisnis kopi, saya sarankan belajar dulu dari hulu. Karena ketika kita udah tahu tentang hulu, pasti kita bisa menghadapi tantangan di hilirnya. Hilir itu proses produksi, roasting, dan sampai menjadi barista. Semangat! Oke, baik Sobat Temo, kita tadi sudah mendengarkan perbincangan mengenai perjalanan bisnis Lung Coffee. Bagi Sobat Temo, khususnya pecinta kopi yang ingin mencoba, bisa langsung membeli kopi ini di Galeri UKM Heterospace. Sedangkan untuk pembelian secara online bisa langsung menghubungi Instagram @citylungcoffee atau langsung datang ke Lung Coffee di Desa Melung. Terima kasih yang sudah menonton para Sobat Temo. Saya Desiana Nur Safitri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Temotion selanjutnya. Bye. Jangan ngaku pecinta kopi kalau belum nyobain Lung Coffee.